Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kita kali ini bicara tentang pound ya, mulai dari GBP USD, kemudian GBP AUD, kemudian Euro Pound ya, dan GBP CAD. Pak, ini this GBP AUD, and then GBP CAD. Okay. And then GBP the last one. Okay. So yang pertama adalah GBP USD. Kita cari dulu di H4 seperti biasa. Jadi kita mencari trennya di H4, teman-teman. Di H4. Kemudian ada di mana line aqua ini dengan putih. Kalau dia berada di atas, maka all we can do is finding the best place for buying, only for buying ya. Only for buying, karena bentar, saya tambah dulu, saya customize dulu. Karena secara technically bahwa ketika price berada di atas MA price atau line aqua yang berada di atas MA, maka possibility untuk continue nada higher-nya lebih tinggi daripada ketika di bawah. Jadi trennya adalah di sini. So sekalipun price itu nantinya berada di misalnya di antara line garis aqua dan putih ini adalah EMA 50 dan 224, maka tetap kita akan cari fase buying ya. So untuk yang pertama adalah fase buyingnya kita temukan di mana? Fase buying ini kita temukan di harga ini. Ya, fase buyingnya kita temukan di harga ini, kemudian kita cari di mana? Di H1-nya, fase di H1-nya ini ada di mana di H1 gitu. Jadi kalaupun nantinya dia turun, maka kita sudah harus persiapan juga gitu. Fase kira-kira turunnya akan sampai sedalam apa. Kalau penurunan misalnya dia turun, maka nanti akan kita coba cekat di harga kisaran 100 pipo dan 161. Jadi di antara itu kalau memang dia langsung pointing low ya. Nah, apalagi ini adalah fase di ada support di sini juga support gitu. Maka dia akan break daripada dua support ini dan ini ya, di break, maka secara bicara tentang support resisten, di sini sudah sangat jelas bahwa antara resisten dan support ini lebih banyak supportnya ya. Line resisten merah, so line supportnya adalah hijau, ini lebih banyak di line hijau. Artinya bahwa trendingnya memang lagi going up kan gitu. Memang dia lagi pointing up, sehingga chance for us to add another buy ya di sini. Kemudian kita konfirmkan lagi di M15, M15 dan M5 gitu ya, di M15 maupun di M5-nya. Rata-rata kita mengambilnya itu di posisi momentum. Ada momentum seperti ini, jadi dia harus menunggu harga dua Bollinger Band ini mengerucut atau menguncup ya, sehingga bisa nanti adding another buy di harga momentum seperti ini. Itu adalah
kita bisa cari chance-nya di harga. Nah, ini pun juga kebetulan masih satu irama, satu irama, jadi masih line akuanya biru aqua ini sama, masih berada di atas 225 224, sehingga masih masih tinggal nanti dia break di ini resisten tak gitu aja. Kalau break ya bagus karena memang akan continue nada higher lagi. Kaitannya juga dengan yang di euro pound ini. Jadi euro pound ini yang tadi saya sampaikan bahwa saya ingin sell ketika masih berada di hijau, di putih ini, kotak putih ini saya ingin sell. Makanya saya sell ketika terjadi di 15 ya, di 15 ketika terjadi momentum, maka saya akan menambah opsi short posisi itu ya. Dan ternyata juga price ini apa, dia naik dulu, break daripada line putih. Memang yang paling kalau kita mencari fase, contoh ya di sini adalah H4 ya. H4-nya dia kan line biru berada di bawah line putih, artinya fasenya ada we are looking only for selling chance ya. Mencari opsi selling saja. Kita mencari posisi selling yang paling bagus adalah selling. Nah, di 15 memang yang paling bagus itu ketika saat kita mau cari selling itu di M15 dia posisinya momentum up gitu. Jadi berada di momentum buy. Ini yang paling enak sebetulnya di situ. Seperti ini kan. Jadi dia momentum buy di harga ini. Ketika terjadi momentum seperti ini ya, inilah fasenya kita untuk mencari chance for selling. Coba saya matikan. Kalau saya matikan seperti ini tidak akan saya ganti nih. BBM-nya saya tidak pakai yang ini karena apa, kalau berubah. Nah ini. Jadi momentum, ketika terjadi momentum buying itu justru chance kita untuk menambah amunisi gitu. Menambah amunisi. Nah, contohnya di sini juga ya. Ini momentum buying kan, ada momentum buying. Inilah menambah amunisi untuk short posisi. Kemudian terjadi momentum buy lagi di harga ini. Nah, ini. Jadi ini adalah chance untuk menambah amunisi lagi. Di sini tidak ada, kemudian baru terjadi lagi di harga ini. Sehingga kalau kita lihat dia satu, nah seperti ini. Momentum buy kita chance untuk amunisi kita short posisi. Karena di H4-nya memang price masih berada di atau MA ini kita bermainnya hanya di MA aja. Kita bermainnya hanya di MA. Masih berada di bawah MA putih 224. Sehingga chance-nya di sini kita sell, di sini kita sell itu lebih bagus ya di H4. Kalau kita lihat juga di sini kan juga ada momentum kan itu. Ini ada momentum buy. Ada momentum buy juga kan. Walaupun di sini ada area ekstrim kan gitu. Nampaknya dia punya ekstrim di sini. Tapi tetap bahwa chance untuk menambah amunisinya lebih tinggi. Itulah. Sudah diklik ini masih lagi. Dan mana tadi? 4. Ini ya. Ya. Jadi di sini terjadi ekstrim memang. Di sini memang terjadi ekstrim. Di H4-nya terjadi ekstrim tapi tidak semeter. Kan chance momentumnya bagus di harga ini. Ya bisa juga sih di harga yang di sini pun juga bisa. Gitu. Tapi ketika terjadi momentum itu dimatikan dengan satu candlestick merah atau low, ini yang pasnya seperti itu. Oke ya. Kemudian di pound Aussie kita lihat di H4. Di H4-nya dia buy.
ya, di atas moving average. Maka chance-nya kita akan mencari di H1 fase momentum terjadi di H1. Momentum itu adalah fase yang paling pas untuk kita opsi momentum sell di harga. Seperti ini sebenarnya momentum sell. Ya. Kita nanti cari di mana dia 1 M15 itu adalah fase untuk mencari momentum sell kita gunakan untuk buy. Nah ini ya, ini ada momentum sell di sini ya, ada momentum sell di harga ini. Yang paling pas adalah buy di harga ini. Kita lihat di M5 ya, momentum sell, momentum yang paling pas untuk justru untuk opsi buy. Nah, perbedaan antara momentum di M5 dan 15 adalah kalau di M15 kita ingin buy, kita carinya di momentum sell. Ya, contoh ini seperti ini. Jadi di H4-nya kita ingin apa? Kita ingin opsi buy. Ya. Kita ingin opsi buy. Maka di M15 dan H1 kita mencari momentum sell. Di M5-nya justru kita mencari momentum buy untuk nambah amunisi. Jadi perbedaan di dua time frame ini mempengaruhi. Contoh di H1 kita buka dulu di H1. Momentum sell, di mana momentum sell terjadi? Momentum sell sebenarnya di sini kan ya. Ada walaupun di sini juga ada ekstrim gitu. Nah, ini adalah momentum sell. Kita kasih coba arsiran, kita lihat di H1 di M15-nya. Nah, ya. Jadi disinilah fase untuk menambah amunisi di M15. Berbeda ketika di M5. Di M5 kita justru mencari momentum buy, bukan momentum sell di M5, tapi momentum buy untuk nambah amunisinya. Karena memang sudah benar-benar confirm di M5. Kita cari ini ya, seperti ini. Jadi disinilah opsi untuk momentum mencari buy di sini. Ya walaupun so far masih float ya. Kalau kita buy di harga ini maka so far masih float ini. Di sini pun masih float. Ya, masih ada floating yang running gitu. Kenapa tidak buy di reject MA seperti ini ya, atau di CSAK ya seperti ini ya? Kenapa tidak buy di CSAK seperti ini contohnya kan gitu? Ya, karena bagi saya lebih enak kita mengejarnya tuh di M5. Di M5 kita mengejar ketika terjadi momentum, dan di M15 terjadi momentum juga sama, tapi berlawanan rasa, berlawanan arah gitu. Kalau di sini kita mencari buy, ketika terjadi momentum sell kita persiapan untuk opsi buy ya. Dengan dikonfirmkan di H1-nya, H1 dan 15 pun juga harus sama, kalau tidak baru kemudian nanti di M5-nya kita konfirmkan di M5 ini jelas belum ada kan ya, belum ada momentum buy di harga ini, masih running sementara ya, itu. Nah, oke. Sekarang di H4-nya dia. Di H4-nya ini kenapa opsi saya lebih ke short? Posisi pertama adalah dia mendekati ya. Jadi ini dia mendekati fase ini, dia mendekati putih, mendekati aqua di sini. Sehingga saya mencarinya opsi selling ya. Dan ini saya lakukan short posisi di harga ini. Satu selling sudah saya tambah karena memang di sini sudah ada momentum di A4. Kemudian kita coba cari di A1 ya. Sellingnya kan harusnya di sini juga bisa. Nah, oke ya. Nah, di A1 memang berada di sudah berada di atas. Ini pun nanti akan dikonfirmkan di 15 itu pasti di atas ya kan, di atas mana? Di atas ME gitu loh. ME 224 di bawah 50, MA 50.
Itu sehingga ada satu beda arah ya, beda arah yang terjadi ketika terjadi ini. Ini ada satu momentum, makanya saya berani nambah opsi short posisi di harga ini. Kalaupun target juga nggak usah terlalu tinggi pun juga tidak ada masalah ya. Mungkin targetnya kita coba di M15 di sini 1000 meter. Oke, yang di sini pun juga nanti kita samakan dengan target atau ya boleh lah gitu ya. Jadi different memang antara pound yen ini dan pound dolar ini different ya, dia berbeda apa ya, berbeda. Saya ada opsi beda open gitu. Oke. Nah, di sini kebetulan tidak ada di M1-nya, ada ini. Tidak ada momentum ya di sini. Sini tidak ada momentum H1-nya di GU. Harusnya nambah amunisi di kisaran bawah ini, kita nambah amunisi. Tapi di M15 pun kita nambah amunisi juga di harga ini. Di harga mana? Sini ada momentum juga ada ekstrim juga kan ya. Nambahnya harusnya di sini sih. Gitu. Cuman biasanya saya di sini ada di M5 kadang saya nambahnya. Di sini ada momentum, di sinilah opsi buy ya, M5-nya. Gitu. Sementara memang masih kalau di sini kecil ya. Gitu. Mungkin di sini saya pakai reject ya, mungkin saja, tapi biasanya memang saya nambahnya di harga ini. Oke, itu jadi so far ini masih beda GU dan GC ini masih beda. Saya melihat masih berbeda di H4-nya ya. Apakah nanti GC akan tiba-tiba juga continue higher gitu. Ini masih belum kita ambil lagi karena tipis memang di sini. Ini tipis. Ini tipis. Oke, sekarang kita akan bicara kalau di GC ini bagaimana dengan open-open yang ada di kisaran harga ini. Ini ya. Apa yang terjadi dengan open dia? Ini kan adalah open yang seharusnya untuk opsi sell kan, karena emang 550 di bawah 224. Kita lihat dulu secara H1-nya apa yang terjadi ketika apakah di sini kita salah posisi atau bagaimana gitu. Saya katakan tadi bahwa hanya opsi short posisi ketika terjadi momentum. Momentum apa di H1 dan M15? M15 dan H1 adalah momentum untuk opsi momentum buy. Di H1 dan M15 terjadi momentum buy, maka itu adalah fase yang pas bagi kita untuk nambah amunisi short. Gitu. Karena yang tadi saya katakan masih berada di bawah MA di sini. Maka opsi yang paling pas untuk nambah muatan memang yang pertama adalah di harga ini. Yang pertama di sini ada momentum. Kemudian di sini juga ada. Mari kita lihat di H1-nya. Ya. Kemudian di harga ini juga ada. Walaupun saya telepon. Baik. Halo. Hey. Oke. Tunggu. Oke. Jadi di harga ini adalah momentum yang pas untuk kita nambah muatan satu dan sini. Kita lihat di H1-nya. Ya, kita lihat di H1-nya.
atau langsung di A4 lah, kita lihat di A4 ya. Di area ini ya, nambahnya kan di sini 1 2 3 4 di sini ya, 1 sel di sini, 2 sel di sini, 3 dan 4, jadi ada 4 sel tadi, kita ada 4 selling posisi di harga ini. Kalau overall ya, kalau overallnya ya bisa dibilang BEP di sini. Karena apa? Ini tertutup oleh 2 open ini, 1 2 3. Ini tertutup semua. Ini nutup, bisa nutup semua. Kalaupun kita tutup semua bisa, gitu. Bisa nutup. Kita menunggu next chance-nya di H1. Next chance bisa. Karena memang kan BBMA kan memang BBMA itu kan diciptakan untuk scalping ya, rata-rata kan diciptakan untuk scalping ya. Di posisi scalpingnya seperti itu ya. Memang masih, apalagi ketika kita melihat bahwa satunya masih berada di atas ME ya, ini satunya ini sudah mulai crash ya, makanya seperti caranya seperti itu. Kita memang tidak pernah tahu ya ini akan cepat naiknya atau turunnya, kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas bahwa ini adalah cara yang biasa dipakai. Terus kenapa kok tadi opsi sell nambah amunisi di harga ini? Mungkin di 15-nya ya, ini adalah nambah alasannya cuma di sini aja. Di M15 ada momentum di sini. Kita nambah, makanya kita nambah. Dan sudah ada satu opsi di sini. Jadi ini pun bisa kita pakai sebagai satu cara. Kalaupun kita ingin break even point BEP, ya nanti di close saja sama-sama. Ini close di dekatnya sini sudah selesai. Kita tinggalkan di sini karena apa? Di H1 dan H4 tidak seirama. Di H1 jarak antara ME dan 50 dan 224-nya cukup tinggi ya, sehingga mungkin nanti akan kita opsikan hanya break even point aja di harga ini ya, BEP aja, sehingga ini nanti bisa kita segera kita close-kan. Ini bisa kita close-kan karena kita kan rata-rata kan scalping ya, di harga ini kan scalping. Kita pakai scalping, caranya seperti ini. Nah, ini nanti kita pakai lagi di ini terlalu pendek. Ya, ini nanti kita pakai lagi ketika price benar-benar bisa, kalau dia turun nanti kita akan opsi buy lagi karena emang di A4-nya dia masih pun pula di ini masih terlalu tinggi. Gitu. Ketika terjadi momentum sell di A1, nanti kita akan menambah muatan di GBP USD. Itu jalannya. Kalau misalnya saya close gimana? Tidak ada masalah, jadi kita close seperti ini. Nah, selesai kita lihat, berarti kita tinggal maintain yang di harga ini adalah minimum adalah BEP. Nanti kita coba BEP. Gitu. European masih bisa limit juga, saya hapus. Jadi kalau European otomatis sudah opsinya sudah bagus dia, itu sudah bagus ini ya. Memang ada strong support di harga ini, makanya ini lebih cenderung akan di break. Kalau dia naik lagi gimana, ya sudah kita tinggalkan aja, kita cari pair yang lain karena memang sudah kita tinggal ini aja, tinggal ini terus on Aussie Cats ya, maintain yang memang masih belum opsi. Ini apa ini? Tampaknya kok sell stop. Jaraknya kan tinggi ini. Nah, oke. Itu. Jadi melihatnya adalah di H4. Saya melihat di H4. Di mana posisi di 50 dan 224. 50 di atas 224 sekali 24, maka di H1 saya cari fase opsi buy saja di harga ini. Paling bagus adalah terjadi momentum sell, maka untuk menambah muatan lebih
lebih meyakinkan, apalagi kalau terjadi ekstrim-ekstrim seperti ini kan. Ini ekstrim kan dia keluar low BB, MA MA 5-nya ini dia keluar low BB, sehingga inilah fase ekstrim yang paling bagus. Jadi menambah muatan di sini ketika terjadi ekstrim. Coba kita hmm, bongkar-bongkar juga ya. Kira-kira menambah muatan di harga ekstrimnya gimana kan gitu. Nah, seperti ini ya. Ini ada ekstrim, ini adalah tempat untuk menambah muatan di A1. Nah, ada ekstrim di sini adalah menambah muatan. Ini pun juga sama, ini juga menambah muatan. Karena dihampatnya adalah ini masih belum break, ya masih belum break, sehingga masih ada chance untuk ini justru akan ke dalam lagi, ya menekuk ke dalam lagi, tetap masih berada di 224, chance-nya masih cukup tinggi. Jadi chance-nya masih cukup tinggi. Sama halnya ketika di putih ini tadi. Ini putih ini di kotak putih ini chance-nya kita cari adalah ekstrim-ekstrim di A1 juga. Ekstrim di A1 bentar. Enggak ada. Deskripsi ini apa ya? Deskripsinya ini. Kita matikan aja. Nggak penting. Jadi gitu Cah. Kita coba di H1 tadi. Saya matikan ya. Iya, ya. Kita mencari ekstrim area. Ya, ekstrim area di line putih mencari, tidak ada kan di sini. Ekstrimnya kan cuma terjadi momentum kan di sini. Ini pun juga hampir ekstrim gitu. Berapa poinnya di sini? 109. Lumayan benar 109. Oke, so targetnya di pound yen ini adalah break even point nanti kita break even point targetnya ini ya. Karena memang berbeda dua arah ini berbeda dia di hampatnya dia beda, hanya dia satu yang sama. Kalaupun nanti mencari opsi buy, maka kita coba nanti terjadi momentum sell lah. Kalau dia momentum sell terlalu dalam, enak nanti, apalagi kalau terjadi ekstrim di harga ini, nanti kita cari fase untuk bisa buy di chance buy di harga ini. Gitu. Jadi ini yang mudah ya, mudah kita pergunakan teman-teman. So apa ya? Semua punya cara tersendiri ya, tapi bagi teman-teman yang memang kesulitan memakai bagaimana sih BBME itu, karena BBME kan fase dasarnya kan ini ya, sorry, RPE, kemudian gini kan, kemudian rem, RPM gitu, terus lagi ditambah RMEE kan, RMEE bisa kan gitu kan. Nah, ini kan tiga area ini kan kita pakai biasanya. Basicnya kan di sini basicnya. Kalau kita cari di sini adalah ekstrim ya, jelas ekstrim di sini. Maka di hampatnya kita harus ada entry-nya di hampat, short posisi entry di sini. Ya. Atau di daily-nya dia entry daily. Di hampatnya MHV, RM, maka di H1-nya harus double ekstrim. Sini satu. Jadi ada kemungkinan dia naik lagi masih cukup tinggi.
atau double ekstrim, anggap aja ini kita masukkan double ekstrim bisa, ini ekstrim juga. Jadi, gitu. Momentum ini ini kita ambil ini 1 2, jadi RM EE double ekstrim biasanya karena di H4-nya MHV. Nah, kita pakai di sini MHV. Kalau kita pakai di sini MHV, maka di sini harus H1-nya harus double ekstrim. Mungkin ini atau ini bisa. Ini kalau kita pakai yang ini karena emang rata-rata hanya 3 ini yang dipakai. REE, ekstrim ekstrim, ekstrim MHV, REM. Rata-rata gitu yang dipakai kan ini. Jarang memakai yang 3 ini sebagai basicnya di BME. Tetapi basic di 3 ini ya, basic di 3 ini harus dikonfirmkan di time frame yang besar. Artinya kalau kita contoh kita re-entry di harga ini, kita re-entry buy di harga ini kan. Ya. Ini terjadi re-entry. Ya, re-entry. Maka tinggal lihat aja di H1. Apa? RM ini ekstrim. MHV kan di sini. MHV, market hilang volume karena tidak bisa break di lower titik. Maka di H1 di M15 harus double ekstrim. Ya. 15 harus double ekstrim 1. Ini anggap aja ini dan ini masuk sudah 1 2 atau yang ini dan ini aja sudah cukup. Jadi ada ekstrim yang masuk. Double ekstrim sudah terjadi. Enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa, gantiin nih. Jadi harus terjadi double ekstrim. Kalau tadi kita pakai di H4-nya, ini kita pakai sebagai open buy. Karena memang kenapa kok open buy ya? Emang price lagi berada di atas ME kan gitu. Middle BB juga di atas ME. Berarti kan zero zone ZZL ya, zone zero loss. ZZL. Terjadi ZZL di harga ini. Alasannya kan seperti itu. Maka di H1 harus ini MSV, RM, ini harus terjadi double ekstrim di M15. Ini 1. Mungkin bisa lagi ini akan ekstrim lagi ini 1. Gitu, double ekstrim. Oke teman-teman, mungkin videonya agak panjang tapi yang jelas saya mencoba mencari cara yang paling mudah, yang paling dimengerti, ya kita pakai yang ini tadi. Di H4 kita lihat, coba kita pakai ini aja. Kita pakai ini aja. Jadi di H4-nya kita pakai ini ya. Di H4-nya 50 di atas 224, maka apapun yang terjadi di H1 kita mencari opsi buy. Only buy aja. Ya, only buy aja. Alangkah baiknya kalau mencari buy ketika terjadi di H1-nya terjadi momentum ekstrim. Momentum ekstrim apa itu momentum ekstrim? Setelah momentum terjadi ekstrim. Ini yang saya sebut dengan momentum ekstrim, terjadi momentum ekstrim. Momentum sell ekstrim. Sell ekstrim sudah momentum sell tapi tambahi ekstrim. Nah, gitu. Terjadi momentum sell ekstrim. Nah, seperti ini. Momentum sell kan di sini, momentum sell kan di sini. Close di bawah lower BB momentum. Terjadi juga ekstrim, apalagi ditambahin dengan dia reject di MA5. Ya, di sinilah opsi untuk nambah amunisinya ya di sini. Begitu. Sama dengan di M15, nggak ada beda. M15 pun juga momentum sell ekstrim yang kita cari. Kalau terjadi momentum sell ekstrim, bagus. Nah ini, ya. Ini kan ada momen jelas ada di sini. Ini momentum ya, ekstrim juga, gitu. Walaupun dia putih, ya.
Ada momentum ekstrim juga terjadi. Momentum sell ekstrim, inilah fase kita untuk menambah amunisi only buy di GBP charts. Oke teman-teman, itu cara yang biasa dipakai, lebih mudah pemahamannya daripada kalau kita bicara tentang ada yang namanya TP wajib, terus kemudian CSAK dan lain sebagainya yang tidak semuanya memahami tentang rule itu, atau mungkin zona zero loss kan seperti itu. Ini adalah zona zero loss karena middle, kemudian MA510 semua berada di atas MA50 kan gitu, zona zero loss gitu. Nah, gitu. Ini yang mudahnya kita pakai seperti itu, sehingga cara ini harapannya bisa lebih mudah dimengerti. Oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan nanti sampaikan ke WhatsApp number gitu. Oh iya, iya. Apa itu hantu? Hantu ah. Oh iya. WA 0859 1697 ada 13 nomor teman-teman. Nanti bisa sampaikan di WhatsApp ini, nanti kita jawab satu persatu. Ya, saya tidak ada grup ya. Jadi bisa lewat nanti pembahasannya lewat YouTube channel aja lebih mudah. Have a nice day. Bye bye.